program Jatim News Today untuk siaran update COVID-19 edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Desember tahun 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Sudah ada 6 reporter yang siap untuk memberikan informasinya, baik itu secara visual maupun audio. Untuk visual plus audio ada Karina Putri dari LPPL Suara Sidoarjo. Dalam Pilkades 2020, panitia di rapid test dan ada bilik khusus. Karin? Ya baik, terima kasih Panji dan juga seluruh pendengar yang ada di Jawa Timur. Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkades serentak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo terus mempersiapkan regulasi hingga teknis di lapangan, mengingat pilkades sempat mengalami penundaan karena pandemi COVID-19. Sosialisasi ini dilaksanakan di Command of Operational Center atau COC Kabupaten Sidoarjo Jumat 4 Desember 2020 dengan mendatangkan narasumber Dr. Andes Zain Afif, MSI, Kepala Balai Besar Pemerintah Desa Kota Malang, peserta sosialisasi 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dan juga diikuti oleh Sulamul Hadi Nurmawan, Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo. Pada kesempatan tersebut, Zain Afif menegaskan bahwa dalam tahapan pilkades ini sangat berpotensi penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, setiap tahapan pelaksanaan pilkades harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan dimaksud dengan mengukur suhu tubuh bagi unsur pelaksana pilkades. Batas maksimal suhu tubuh harus 37,3 derajat Celcius. Alat pelindung diri dengan masker dan face shield, alat cuci tangan dan sabun, dan tidak melakukan kontak fisik dan juga melakukan social distancing. Calon kepala desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan yang akan sulit untuk menjaga jarak. Sanksi dalam pelanggaran protokol kesehatan, teguran lisan, teguran tertulis 1 kepada calon kepala desa oleh subpanitia tingkat kecamatan berdasarkan laporan panitia desa. Untuk teguran 2 kepada calon kepala desa oleh bupati atau wali kota berdasarkan rekomendasi dari panitia kecamatan, hingga diskualifikasi kepada calon kepala desa. Sementara itu, Probo Agus Sunarno, Esos MM, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sidoarjo mengatakan, jika calon pilkades ada yang terpapar COVID-19, tidak diizinkan mengikuti kampanye secara langsung, tapi dilakukan secara virtual. Panitia pelaksana juga akan dirapid test 10 hari menjelang hari pelaksanaan pilkades serentak. Demikian saya Karina Putri, Suara Sidoarjo melaporkan untuk Jatim News Today. Iya, masih memberi peluang pada reporter yang memanfaatkan teknologi audiovisual. Sekarang kita bergeser menuju ke Agustin Merdekawati dari Ersal FM Nganjuk. 3 anak asal Nganjuk terpapar corona. Wati, silakan. Ya, Wati, suaranya belum muncul di sini. Silakan. Kasus COVID-19 kembali menyasar anak-anak. Sesuai hasil pemeriksaan, setidaknya ada 3 anak yang terpapar corona. Mereka adalah anak-anak laki-laki usia 12 tahun, 14 tahun, dan 8 tahun asal Nganjuk. Ketiga pasien tersebut kini menjalani isolasi mandiri di rumah. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Dr. Hendrianto mengatakan, kemarin kembali ada penambahan 10 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. 3 diantaranya anak-anak dan dari 10 pasien hanya 1 yang dirawat di rumah sakit. Adapun 9 lainnya melakukan isolasi mandiri. Dari 9 pasien merupakan warga Kecamatan Nganjuk, yakni lelaki berusia 66 tahun, lelaki usia 37 tahun, perempuan berusia 35 tahun. Ada pula lelaki berusia 25 tahun, perempuan berusia 31 tahun, dan lelaki berusia 35 tahun. 1 pasien yang saat ini menjalani perawatan adalah perempuan berusia 53 tahun asal Loceret, yakni dirawat di RSJ Nganjuk. Dan penambahan pasien kemarin mayoritas merupakan warga Kecamatan Nganjuk. Dengan penambahan 10 pasien, makin banyak jumlah pasien yang dirawat juga bertambah, dan hingga kemarin total ada 81 orang yang menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. 5 pasien dirawat di RSJ Nganjuk, kemudian 6 pasien di RSJ Kertosono, serta di Rumah Sakit Bayangkara ada 4 pasien. Selanjutnya 16 pasien dirawat di Busendok, sisanya dirawat di rumah sakit luar Nganjuk. Kembali ke Panji. Ya, terima kasih Wati untuk informasinya, sahabat-sahabat dari Ersal FM Nganjuk. Bergeser menuju Risma Erina dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar. LEC Garum Full, rumah isolasi di Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar mulai difungsikan. Risma.
Iya, baik. Rumah isolasi yang berada di Legarum, Kabupaten Blitar dipastikan sudah full sejak Kamis 3 Desember sore, sehingga rumah isolasi yang berada di Puskesmas Sutojayan ini mulai difungsikan. Dokter penanggung jawab Rumah Isolasi Kabupaten Blitar, Christine Indrawati mengatakan sejak 3 hari terakhir ada penambahan jumlah kasus OTG konfirmasi positif COVID yang antri masuk rumah isolasi di Legarum. Pada Kamis 3 Desember malam hanya tersisa 2 tempat dan Jumat 4 Desember dipastikan sudah terisi. Christine menjelaskan sejak dibukanya rumah isolasi di Puskesmas Sutojayan pada Kamis sore sudah ada 4 orang yang masuk dan Jumat bertambah 11 orang sehingga total sudah mencapai 15 orang. Kapasitas ruangan rumah isolasi di Puskesmas Sutojayan ini bisa menampung 16 orang, sedangkan yang ada di Legarum ini bisa mencapai 48 orang. Ia menambahkan bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di Puskesmas Sutojayan tetap tidak perlu khawatir sebab ruang isolasi yang sebelumnya merupakan ruang rawat inap, tepatnya di belakang Puskesmas ini dipastikan sudah diberikan pembatas. Artinya ada jalur khusus untuk menuju ruang isolasi tersebut sebab sudah terpisah. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda dengarkan di LPPL Suara Sidoarjo, Ersal Nganjuk, Persada FM Kabupaten Blitar, Suara Madiun Kota Madiun, Suara Gresik Kabupaten Gresik, dan Mahardika FM Kota Blitar. Berikutnya kita bergeser menuju ke Kiki Desilia dari LPPL Suara Madiun. Klaster keluarga masih mendominasi bertambahnya kasus COVID-19 di Kota Madiun. Kides. Sahabat Jatim News Today, kewaspadaan terkait COVID-19 wajib terus dilakukan. Salah satunya dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, berjaga jarak, dan rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ketiganya wajib dilakukan biarpun dalam lingkungan keluarga. Pasalnya, tak menutup kemungkinan penularan berasal dari orang terdekat. Seperti tambahan kasus di Kota Madiun. Setidaknya terdapat 8 tambahan konfirmasi yang berangkat dari satu kontak kasus yang sama, yakni nomor 224 sampai 234. Warga Kelurahan Demangan ini merupakan kontak erat kasus nomor 209 yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada 26 November lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 209 berdasarkan penelusuran kontak erat sering melakukan perjalanan dinas keluar kota. Sementara itu konfirmasi nomor 232 dan 233. Kasus konfirmasi ini keduanya berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Demangan dan merupakan kontak erat kasus nomor 211. Berstatus kontak erat, SP dan CD melakukan pemeriksaan rapid dan swab test. Dari hasil swab, keduanya positif COVID-19. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus nomor 211 juga warga Kelurahan Demangan yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada 29 November lalu. Kasus ini bermula dari screening sekolah untuk persiapan pembelajaran tatap muka. Kemudian, konfirmasi terakhir nomor 234 berinisial MY berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Demangan. MY mengeluh sesak napas beberapa hari yang lalu, lantas dibawa ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Madiun. Swab test pun dilakukan dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Saat ini, MY dirawat karena mempunyai penyakit hipertensi. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi di Kota Madiun menjadi 234 orang, dengan 189 orang di antaranya telah sembuh. 20 lainnya masih dalam perawatan, 12 orang isolasi mandiri di rumah, dan 13 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Bergeser untuk informasi berikutnya, ada Mahruzar Iskandar dari LPPL Suara Gresik. Update COVID-19 Sabtu 5 Desember 2020 di Kabupaten Gresik. Iskandar. Lokomotif kereta api terlihat melintas di jalur yang telah lama tidak digunakan di Kelurahan Indro di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya, Suprapto, mengatakan ada rencana aktivasi rel kereta api di Kabupaten Gresik. Rel kereta api dari stasiun Indro rencananya akan digunakan sebagai angkutan barang. Untuk progres rencana pengaktifannya sudah mulai direncanakan. Untuk saat ini, rencana awal baru untuk angkutan barang. Pihaknya masih belum bisa menjelaskan secara gamblang apakah selain angkut barang, kereta api yang akan melintas di Indro juga akan mengangkut penumpang. Sebelumnya,
Pemkot Gresik telah membuat master plan untuk jalur kereta. Sayangnya, jadwal kapan diaktifkan itu belum diketahui. Jika lintasan kereta itu untuk barang, dikarenakan di daerah pesisir memang banyak sekali industri. Dengan adanya kereta barang, logistik bisa jadi lebih efektif untuk dikirim. Kepala Dinas Perhubungan Gresik, Nanang Setiawan, disinggung mengenai hal itu, menyebut pihaknya baru selesai memetakan kebutuhan. Untuk pelaksanaannya, masih terkendala pembebasan lahan, sebab wilayah yang dilalui lintasan kereta api sudah padat penduduk. Pihaknya sebagai fasilitator juga sudah melakukan sosialisasi kepada warga setempat terkait pembebasan lahan. Sejak awal, Dinas Perhubungan Gresik merencanakan buka jalur sejauh 4,5 meter. Angka itu belum pasti, sebab awalnya jalur yang akan dibuka mulai dari Teluk Lamong hingga menuju ke Stasiun Indro. Bahkan nantinya jalur itu akan melintas pesisir, rutenya dari Indro ke utara menuju pelabuhan GIP. Untuk update COVID-19, ada tambahan 7 positif dan yang selesai ada 9, yang meninggal ada 1. Rinciannya dari Diorjo ada 1 orang dari desa Karangandong. Nomor 2 dari Kecamatan Kebomas 5 orang dari desa Rendagung 2, Kembangan 2, dan Kelangonan 1. Nomor 3 dari Kecamatan Cerme 1 orang dari desa Padak. Untuk yang sembuh ada 9 orang dari Gresik, ada 2 orang dari desa Sidokumpul 1 dan Teluk Batu 1. Nomor 2 dari Cerme 2 orang dari desa Gedangkulut 1, Padak 1. Nomor 4 dari Kecamatan Kebomas 3 orang dari desa Giri 1, Randu Agung 2. Nomor 5 dari Kecamatan Manyar 2 orang dari desa Suci ada 2. Untuk yang meninggal 1 orang dari desa Derjo di Kecamatan Derjo. Saya Ruzar melaporkan dari Gresik untuk Jatim News Today. Terakhir, ada peluang untuk berjumpa dengan Kirana Nisa dari LPPL Mardika FM Kota Blitar. Kasus COVID-19 meningkat, Pemkot Blitar kembali batasi jam operasional restoran dan kafe. Mita? Satuan Tugas Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengupayakan pemilih Pilwali yang terpapar COVID-19 tetap bisa memanfaatkan hak pilihnya. Satgas akan membekali baju hazmat level 3 bagi KPPS yang ditugaskan mendatangi pemilih positif COVID-19. Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kota Blitar, saat dikonfirmasi Kamis 3 Desember 2020 mengatakan, khusus petugas KPPS yang bertugas mengambil suara di rumah isolasi, RSUD Mardi Waluyo, Lapas Kelas 2B atau rumah pasien konfirmasi COVID-19 akan dibekali APD lengkap serta baju hazmat level 3. Tujuannya sebagai antisipasi penularan COVID-19 saat KPPS menjalankan tugasnya untuk melayani pemilih terkonfirmasi COVID-19. Secara teknis, baju hazmat level 3 baru dipakai oleh petugas KPPS saat hendak masuk ke wilayah isolasi. Setelah tugas pemungutan suara sudah selesai, maka baju hazmat boleh dilepas dan petugas yang terjun dianjurkan untuk segera mandi dan membersihkan diri. Hakim menegaskan teknis pemungutan suara Pilwali 2020 harus disiapkan sedemikian rupa agar tidak terjadi klaster pilkada seperti yang diamanatkan pemerintah pusat. Apalagi saat ini grafik kasus COVID-19 di Kota Blitar meningkat. Jadi kemarin sudah kita sampaikan nanti harus bawa ganti baju itu. Yang petugas yang ke lapangan tetap kita dampingi. Tetapi wilayah yang ngambilnya itu urusannya KPPR, KPU. Sementara itu, Sobat, sesuai data perkembangan COVID-19 di Kota Blitar per tanggal 4 Desember 2020 menunjukkan data kumulatif pasien konfirmasi mencapai 295 orang. Dengan rincian kumulatif pasien sembuh 204 orang, pasien konfirmasi yang tengah menjalani isolasi 54 orang, dan kumulatif pasien meninggal 13 orang. Kirana Nisa, Mahardika. Demikian tadi sahabat, 6 reporter sudah hadir memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Sabtu akhir pekan tanggal 5 Desember 2020. Akhirnya wakili kerabat yang bertugas, saya Panjiarto menyampaikan terima kasih, salam sehat dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.